Oke, nah kita balik lagi soal film. Kalau misalkan syuting yang pertama itu kan di Yogyakarta ya? Ya, Nah, yang kedua sempat ke Eropa juga ya, ya di Budapest. Oh enggak Budapest. ya. Dan yang ketiga ini di mana Mas lokasi syutingnya? Yang ketiga tuh balik ke Jogja. Oh, oke. Nah, tapi kan waktu syuting Surga yang ketiga ini itu benar-benar pertama kalinya ya dunia menyatakan pandemi terhadap COVID-19 ini. Dan ada salah satu kru kita yang diduga COVID. Jadi waktu Oh, itu di stop, padahal itu syuting udah jalan kurang lebih 75%, tinggal 25% lagi kan. Itu oke. harus di stop, dan semuanya balik ke Jakarta, dan ternyata itu malah semakin parah. Jakarta udah jadi kayak sarang macan, Iya. dan kita stop sampai 3-4 bulan, dan setelah lanjut syuting lagi Jakarta jadi agak ketat buat syuting. Jogja pun juga akhirnya kita ngelanjutinnya itu di daerah Bogor. Oh, di Bogor. Gitu. Oh, jadi penasaran ya, shoot yang awalnya di Jogja jadi pindah ke Bogor. Berarti itu syutingnya tahun 2020 awal ya, Mas ya? Ya, 2020 Februari. Begitu masuk Maret kan udah diumumin ada patient zero di Indonesia. Nah, itu kan mulai deh tuh. Jogja masih santai lah. Masih hening ya. Tapi ternyata patient zero-nya di Jogja waktu itu dia dari Jakarta. Nah, mulai rame juga sampai akhirnya oke, kita harus stop syuting karena pemerintah Jogja juga sudah mulai mengeluarkan aturan ya, jadi kita mau nggak mau stop dulu. Oke, tapi masih aku kepo nih, itu kan terakhir film tahun 2017 ya, yang kedua ya? Ya. Kenapa setelah 4 tahun akhirnya baru dirilis? Kalau misalkan sebelumnya anggaplah mau tayang tahun 2020 ya, kalau misalkan nggak ada pandemi ya? Ya, Berarti rencananya gitu. Setelah 3 tahun memang rencananya dibikin yang ketiga atau dadakan, Mas? Yang aku tahu sih nggak ada rencana tadinya bikin yang ketiga. Oh. Gitu kan. Tapi tiba-tiba aku ketemu Mbak Asma Nadia, penulis novelnya, waktu itu di gala premier salah satu film Indonesia, dan kami ketemu di lobi lagi nunggu vale mobil, dan dia bilang, "Jadi, insya Allah akan ada Surga yang tadi bukan ketiga." Hah? Serius nggak? Gitu. Iya, aku udah ngobrol-ngobrol sama Pak Manoj, lagi brainstorming kira-kira mau pakai inti cerita yang mana. Oke. Wah, udah boleh dapat bocoran nggak, Mbak? Nah, dia ceritanya agak buru-buru karena kebetulan mobilnya udah datang duluan tuh dari mobil. Ya, jadi ceritanya akan, kamu ingat kan dulu sosok yang menghamili dan meninggalkan terus ya? Nah, itu akan muncul. Waduh. Oh, jadi Mas Fedi Nuril sendiri kaget ya waktu? Kaget waktu itu karena ditambah ceritanya buru-buru gitu kan, karena mobilnya udah datang, terus tiba-tiba Mbak Asmanya harus pergi, ya nanggung banget. Itu openingnya bagus, dan terus gimana? Tiba-tiba udah pergi Mbak aja, jadi kayak nanggung banget. Cuma yang aku kaget, ternyata masih bisa muncul ide yang menurut aku fresh dan kreatif juga gitu. Padahal tadinya aku pikir ceritanya mau apa lagi gitu kan. Atau mungkin ceritanya dari sudut pandang Nadia yang udah besar, mungkin percintaan ABG mungkin kan gitu. Tapi ternyata enggak, masih di seputar pras dan itunya, dan ya aku kaget dan kagum aja. Oh, mesti kepikiran aja gitu ya, emang. Kalau orang kreatif kayaknya nggak kehabisan ide. Ide penulis ada aja terus ya? Ada aja gitu. Nah, tadi sempat disinggung soal Nadia dan Akbar, berarti kalau untuk pemeran Nadianya diganti ya, Mas ya? Bukan Sandrina ya? Iya, diganti. Bukan Sandrina lagi. Zara. Oke. Nah, peran anak sendiri di yang ketiga ini seperti apa, Mas? Ya itu, kalau untuk Nadia ceritanya
sudah beranjak ABG. Jadi ya kita semua tahu lah saat kita masuk ABG kan itu pencarian jati diri dimulai. Jadi apa namanya, seleranya Nadia, minatnya Nadia itu ya udah agak beda dari maunya Pras gitu loh. Karena ya itu kan fase pencarian jati diri itu mulai, pengen nyoba A, pengen nyoba B, sedangkan Pras maunya dia di satu jalur itu aja lah yang mendongeng itu. Nah itu bisa dibilang menjadi sub konflik sih dalam filmnya. Pras yang maunya Nadia tetap mendongeng, tapi karena dia sudah BG, dia sudah punya pemikiran sendiri, selera sendiri, dia ingin mencoba hal yang lain. Nah itu juga menjadi subplot dari film ini. Oke, berarti di yang ketiga ini konfliknya selain dengan tadi Maeros, terus juga berarti Mas Pras ini diuji sebagai sosok seorang ayah ya? Betul. Gimana rasanya punya anak ABG yang sudah bisa mendebat, sudah punya selera sendiri, sudah bisa ngomong this is my life, don't tell me what to do. Nah, itu gimana coba gitu kan? Ya aku anggap itu latihan lah sampai anak kandungku yang sesungguhnya BG beneran, dan memang apa ya memang nggak bisa dikekang, tapi ya dibebaskan mereka untuk mencoba berbagai macam hal, tapi ya tetap dibimbing dari belakang gitu. Jangan dilarang, karena kalau dilarang ya cuma akan terjadi konflik. Ya benar. Biasanya anak semakin dilarang semakin dikerjain ya Mas, ya nggak sih? Makin penasaran dia kenapa sih nggak boleh gitu kan? Iya benar. Nah berarti tadi sebagai sosok sebagai seorang ayah Mas Pras ini, kalau misalkan aku tanya nih Mas atau kepo, karakter dari Mas Pras sendiri yang paling disuka apa sih dari Mas Feidi Nuril? Paling disuka? Paling suka apanya? Aku tuh sebenarnya sangat suka kesederhanaannya Pras sih. Sebenarnya kan dia nggak neko-neko ya, dia hidupnya sederhana aja gitu, kerja untuk keluarga, selesai kerja dia pulang, kebetulan aja di perjalanan pulang bertemu seorang wanita yang harus ditolong. 2 kali ya Mas? Iya. 2 kali. Ya, aku dan dia tuh sebenarnya juga sangat profesional. Cuma ya kantornya pun juga suka mendapat ujian. Untungnya dia punya teman-teman yang rusuh tapi sangat lucu. Tapi kesederhanaannya Pras itu yang sangat aku suka, yang emang yang penting hidup tuh cukup lah gitu. Nggak perlu berlebihan dan jangan kekurangan. Ya, gitu. Oke, kalau itu yang disuka. Kalau misalkan persamaannya Mas, ada nggak antara Mas Feidi dengan Pras? Kesamaan. Mungkin jadi sebuah kesamaan karena begitu mendalami karakter Pras ya enak juga ya, jadi kayak Pras ya, sederhana aja, apa adanya aja gitu. Mungkin kalau zaman sekarang kan ada gerakan minimalis. Nggak, aku belum sampai seminimalis itu sih. Aku tuh masih banyak keinginan tapi aku kontrol aja. Tapi ya itu melihat gaya hidup sederhana Pras itu inspiring buat aku, dan aku coba terapkan. Ya mungkin sekarang sudah menjadi sebuah kesamaan. Jadi ke bawah juga ya akhirnya ya? Ya jadi ke bawah juga. Ya ada hal positif dari karakter yang kita perankan, ya kenapa enggak kita ambil. Oke. Nah kalau scene yang paling menguras emosi, boleh nggak Mas bocorin? 1 kata aja biar jangan spoiler. Scene yang paling menguras emosi, 1 kata? Iya, ketika di mana mungkin lokasinya atau ketika lagi ngapain gitu, yang bikin penasaran aja, jangan ceritain panjang-panjang. Oh ya. Apa namanya? Bagian mana? Ya bagian di saat Pras mulai menyadari ini Meros sama Rey ada sesuatu nih gitu.
Nah itu. Itu yang paling menguras emosional ya? Yang paling belum menguras itu, tapi yang bikin shock. Shock yang aku bilang tadi, kayak gini tuh rasanya. Yang di situ itu ya, bagian itu. Itulah, iya, dan ya itu sih. Oke, kalau scene favorit Mas? Favorit? Ada nggak? Favorit. Ya ada sih yang akhirnya sudah terbuka banget. Ada apa sih sebenarnya antara Meros dan Ray? Di situ apa ya, bisa dibilang trust itu meledak. Dan itu mungkin belum pernah ditunjukkan di Surga 1 Surga 2, dan buat aku itu menyenangkan karena jarang-jarang trust dikasih kesempatan untuk meledak dan mengeluarkan emosinya. Jadi ditahan. Nah ini diledakan gitu. Nah, itu iya benar. Seru juga. Kalau di 1-2 kan ya memang kelihatannya tadi ya tenang, sederhana. Kayaknya nggak ada marah-marahnya ya Mas ya? Nggak ada, ditahan lah emosinya gitu. Dan yang ketiga ini baru diluapkan. Wah ini ternyata ya walaupun itu sebenarnya luapan emosi itu menunjukkan kalau ternyata dia nggak kuat juga berada di posisi itu. Akhirnya ya marah-marah aja. Seorang karakter itu semacam apa ya, defensif kan gitu, karena kok sekarang gue di posisi ini sih, gini rasanya, wah kita meledak aja gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.